Ala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi menjelang siang ini kita kembali melakukan atau melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai siswa SMA PGI 1 Bandung, yaitu pengajian kelas yang rutin 1 bulan sekali dilaksanakan. Anak-anakku, kali ini mungkin kalian lihat tampilan kita berbeda ya. Kita ini coba dalam bentuk lain atau dalam format lain supaya lebih menarik lah gitu. Tidak ini, dan kenapa seperti ini juga, ini dalam rangka kita sedang mencoba membuat podcast ya, yang nanti akan dimasukkan sebagai konten di channel YouTube kita di Pisdeh ya. Jadi untuk itu saya ingatkan kalian, satu adalah untuk yang belum, bagi yang belum subscribe ya, channel Pisdeh SMA PGI 1 Bandung, silakan. Kemudian yang sekarang juga ini kita record, ini direkam. Jadi untuk itu anak-anak di rumah, Zoom-nya tolong dibuka kameranya. Jangan ditutup ya, harus dibuka kameranya ya, karena ini nanti akan ditayangkan di channel Pisdeh. Itu. Kemudian alhamdulillah juga bahwa kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, terutama ya Pak Padli ya. Betul sekali. Karena sepertinya cukup mahal ya kesehatan saat ini. Saya kemarin ya, pengalaman saja Pak Padli, kemarin saya mendapat kabar duka dari 2 orang teman. Satu adalah teman kuliah dan kebetulan juga teman satu kosan waktu saya kuliah. Itu meninggal dunia. Yang meninggal dunianya pun katanya mungkin meninggalnya sudah 1 atau 2 hari. Tidak ada yang mengetahui. Dan itu meninggalnya katanya di tempat kerjanya. Satu itu. Yang kedua, tadi malam maghrib itu teman saya SMP. Itu katanya kena COVID. Padahal di lembur ya, gitu, bukan di kota. Dan yang mudah-mudahan mereka kita doakan, saya mohon doa juga dari kalian, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Baik anak-anakku, seperti biasa kalau rundown kita pengajian kelas ini, tapi mungkin ini hanya format saja yang berbeda ya. Seperti biasa kita diawali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya adalah kita akan tilawah Quran dulu Pak Fadli. Ini saya jadi kagok karena biasa nyebut Ustadz, tapi tadi ya, Fadli aja Pak. katanya jangan Ustadz, Fadli aja. Baik, silahkan dibuka Al-Qurannya anak-anakku ya. Dibuka Al-Qurannya, samakan saja mungkin dengan kelas 11 IPS 3 ya. Silahkan dibaca Al-Qurannya surat Hud ya. Surat Hud kalau nggak salah tadi ya. Surat Hud. Bentar. Surat Hud sekedap. Surat Hud ayat 110 ya. Ayat 110 saja. 110 sampai 120 berarti ya. Kita coba dari 110 sampai 120. Sudah dibuka semuanya ya? Sudah ya? Bagaimana anak-anak? Silakan dibuka, sudah? 110 sampai 120. Baik, kita mulai ya. Abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa kitaba fahtulifa fihi
wallaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi sakim minhu murib wa in kulla lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'lamuna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatgo innahu bima ta'maluna basir la tarkanu ilal ladzina dolamu fatamassakumun naru wa malakum min dunillahi min awliya thumma la tunsurun Baqimis sholata torafayin nahari wajulafam minal layl Innal hasanati yudhibnal sayyiat Dzalika dzikra lidzakirin fuadak waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatu wa dzikra lil mu'minin Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tilawah Quran sudah selesai. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya dan juga untuk yang mendengarkan. Baik anak-anakku, hari ini pengajian kelas kita gabungan terdiri dari kelas 11 IPS 3 Pak Padi, kemudian kelas 11 IPS 4, kelas 11 IPS 2 dan kelas 11 IPA 6 ya. Dan mudah-mudahan para wali kelas sudah bergabung kecuali kelas IPA 6 Pak Adi kebetulan juga berbarengan karena beliau sedang PPG jadi mungkin tidak ikut bergabung tapi anak-anaknya ada insya Allah. Baik, untuk berikutnya kalau dari saya mungkin saya hanya mengingatkan saja anak-anakku bahwa pertama adalah tadi ya kita jangan pernah berhenti berdoa untuk kesehatan kita sehingga COVID segera berakhir itu. Yang kedua adalah bahwa hari Senin itu akan mulai dilaksanakan penilaian akhir semester betul ya. Untuk tahun pelajaran 2020-2021. Untuk itu mudah-mudahan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya, begitu ya. Harus Pak. Ya, siap. Itu saja mungkin kalau dari saya. Berikutnya silahkan barangkali sambutan yang pertama adalah dari wali kelas 11 IPS 2. Kami persilahkan Ibu Sri Suryani, mangga. Belum ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pengajian kelas yang kelima. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini, pada hari ini, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian tak lupa salam dan salawatnya, mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk saat ini, untuk pada saat sambutan atau apa dari pengajian kali ini ya. Sekali lagi mohon maaf kepada anak-anakku semua dan kepada Bapak
Bapak Ibu Wali kelas kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Suryani sebagai wali kelas 11 IPS 2. Berikutnya sambutan dari wali kelas 11 IPS 4 ya. Kami persilakan kepada Bu Rahma. Hatur nuhun Pak Dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa kembali bertemu bersilaturahmi bersama-sama ya dalam kegiatan pengajian kelas kali ini dengan suasana yang berbeda. Mungkin sambutan dari saya sedikit aja menambahkan Pak Dadang dari yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang dan oleh Ibu Sri. Selain minggu depan itu adalah sudah mulai kegiatan PAS, tentunya yang diharapkan oleh kami semua dan oleh orang tua kalian semua adalah kesehatan kalian ya. Jadi karena tinggal menghitung hari ya, kurang lebih 3 hari menuju PAS gitu ya, dimohon untuk bisa membatasi mulai dari hari ini gitu ya, membatasi untuk tidak melakukan hal-hal yang memang dirasa tidak penting ya, gitu. Dirasa tidak penting, dirasa bisa mengganggu kegiatan kalian untuk belajar dan mempersiapkan UAS. Kemudian nanti selama pekan UAS sehat selalu, lalu semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Mungkin begitu saja Pak Dadang tambahannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma ya yang juga sudah mengingatkan kita semua untuk persiapan melaksanakan PAS penilaian semester. Kemudian tadi saya sudah sering singgung tentang kesehatan, jadi sampai saat ini memang COVID juga belum berakhir. Untuk itu tetap kalian ya menjaga jarak, kemudian juga kita ini menjaga jarak ya Pak Fadli ya, gitu ya. Kemudian juga mencuci tangan, jangan lupa. Kemudian ketika keluar rumah itu juga menggunakan masker diharapkan ya. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, anak-anakku, kita nih akan ngobrol ceritanya Pak Fadli ya. Dengan fenomena yang tentu ini makin hari makin luar biasa tentang media sosial gitu ya Pak Fadli, tentang media sosial ini. Dan sepertinya kalau tidak bersinggungan dengan media sosial ketinggalan zaman gitu pasti, ya untuk pasti, Pak. Dan bahkan bukan tidak mungkin anak-anak kita yang sekarang SMA itu sudah jauh lebih ya lebih modern. Nah, tapi masalahnya adalah sejauh mana gitu kan ya, sejauh mana mereka bisa memanfaatkan dari media sosial tersebut ya. Untuk itu obrolan kita kali ini akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan media sosial menurut pandangan Islam. Silakan Pak Fadli, boleh bercerita dulu lah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oh ya, maaf. Gimana Pak? Ini sebelum ini saya ingin kita sebetulnya menyediakan hadiah nih buat nanti yang bertanya. Giveaway ya. Kita ada giveaway dan insya Allah sudah disiapkan dan alhamdulillah yang akan memberi hadiah itu jauh Pak Fadli. Disponsori sama Ranch Entertainment. Ya, oke. Jadi dari Jepang. Wah. Ya, kebetulan ada kolega saya gitu ya, ada kolega saya itu yang mahir, dia membuat aplikasi-aplikasi dan salah satu aplikasinya adalah dia membuat aplikasi belajar sholat dan wudhu tapi jadi dalam bentuk kartu Pak Fadli. Kartu Pak? Kartu seperti kartu remi lah misalnya begitu ya. Jadi kan selama ini remi mungkin negatif ya, tapi sekarang dimodifikasi, gambarnya adalah gambar belajar sholat. Di depannya gambar belajar sholat, di belakangnya bacaan-bacaannya. Lalu dulu sebetulnya itu aplikasinya kalau aktif itu bisa pakai handphone sehingga bisa hidup gambar itu 3 dimensi. Nah, cuma sekarang kehidupan apa namanya, gambarnya tidak bisa hidup tapi masih bisa dimanfaatkan. Dan itu silakan saya akan berikan giveaway ya untuk kalian apabila nanti ada yang bertanya ya, ada yang bertanya. Oke, sekarang silakan Pak Fadli, mangga. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, alhamdulillah di hari Jumat yang berbahagia ini kita bisa pengajian, kemudian ada giveaway karena memang acara ini disponsori oleh banyak YouTuber, Pak. Ah, betul. Alhamdulillah ya, alhamdulillah Atta betul. Halilintar, kemudian Waduh. Siapa Siapa lagi? Mbak Mbak Im Imong, Irfan sama Hakim juga Irfan mungkin ya. Hakim, sama Rapatar, Pak. Sama Rapatar, insya Allah ada Rapatar. Kayaknya Siap. Rapatar mau sekolah di sini, Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Rapatar Iya, sekolah di jadi sini. makin keren nanti Iya, PGI Pak, dong. betul, Ah, Pak, siap. Rapatar. Iya, jadi memang media sosial ini, Pak, karena kita udah masuk zaman 4.0, Pak, di mana Betul. segala sesuatu itu menginginkan instan dan cepat. Nah, itu. Dulu kita pingin makan, kita harus ke warteg sendiri atau harus ke restoran sendiri, tapi karena memang kita sudah masuk era di mana semuanya industri dan online, Iya. sehingga kita bisa lewat Gojek, GoSend dan lain hal sebagainya gitu, Pak. Nah, memang kalau kita definisikan ya Pak ya, bahwa media sosial itu ya wadah untuk kita berinteraksi. Nah, ketika media sosial ini sama seperti alat sebetulnya, Pak. Hanya media ya, Iya. namanya juga media kan Hanya ya. alat Hanya gitu. alat. Kalau Iya. kita definisikan alat itu secara sederhananya bahwa alat itu adalah hal yang sifatnya memudahkan. Gitu. Misalkan dulu kita kalau mau mancing diurek, Pak. Ah, Kan iya. sekarang ada jejer tuh, Pak. Betul, Nah, di panjangan Iya, di lah gitu panjangan. ya. Nah, Kalau itu- ngurek kan tidak pakai jejer ya. hese Iya, Pak. betul. Nah, ada jejernya, itu Aha. alat. Kemudian dulu kalau mau mancing susah, Pak, ini udah kena atau belum. Nah, sekarang kan ada alatnya. Kumpul, Kumpul, untuk Pak. melihat Untuk melihat hanclum gitu kan. gitu, Nah, artinya betul. itu adalah alat. Nah, media sosial pun itu sebenarnya alat. Nah, yang namanya alat itu bebas nilai dia, Pak, atau tidak punya patokan dia harus dipakai benar atau dia harus dipakai salah. Iya. Sehingga itu bisa digunakan mau jadi benar ataupun jadi salah. Iya. Contoh misalkan sendok. Sendok itu secara alat untuk makan, Betul. tapi karena dia bebas nilai sehingga sendok bisa dipakai ngebunuh nggak? Bisa. Bisa. Leg-legan kan mulutna, Pak, suka anu tikoro di iya, sendok. betul. Maot. Atau di baledog ku sendok. Heeh, Minimal buncunur gitu kan. Ya minimal gitu, Pak. Jadi memang itu bisa dipakai baik untuk kebenaran ataupun untuk keburukan. Iya. Sehingga memang media sosial pun ini tergantung yang pakainya. Yang memakainya, Karena betul. alat itu bisa bernilai oleh yang menggunakan alat betul, itu atau betul, memakai betul. alat itu. Iya, Sehingga siap. media sosial itu bisa menjadi buruk dan bisa menjadi baik. Gitu, Pak. Iya. Oke, nah itu ya saya potong dulu bahwa media itu kan hanya alat. Begitupun media sosial. Iya, Nah, Pak. sekarang ceritanya kan kita sedang dalam koridor keislaman. Nah, berarti kan jelas kalau keislaman adalah menyuruh hal yang baik kan ya, Pak. Nah, berarti memang harus media sosial itu harus digunakan ke hal-hal yang Baik. positif. Nah, tapi kan tidak gampang. Betul, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Ketika ada orang lain yang mungkin memancing-mancing, minimal buat namanya teh, buat itu teh ayeuna istilah anak lamun ngarumpi teh ada namanya itu, bukan gosip, apa namanya, gibah. Gibah, Ya kan, dan anak Gibah. kita sekarang kan bilangnya gitu, menggibah, ngagibah. Nah, itu kan juga pertama ada yang mancing, mungkin akhirnya jadi Viral ya, Pak, jadi jadi viral kan. Nah, itu bagaimana kira-kira kalau di Islam lah gitu. Nah, kebetulan ini lagi ditonton sama 2.800 siswa ya, Pak ya. Iya, betul. Di Di rumah masing-masing di rumah ya. masing-masing. Iya, di rumah masing-masing kan. Aduh, ini sekolah Iya. serada sepi gitu ya, Pak ya. Nah, gini, kalau menurut pandangan Islam gini, Pak, bahwa pada hakikatnya bahwa setiap manusia itu adalah khalifah fil ard. Artinya dia Artinya apa? pemimpin di muka bumi. Iya. Maka setiap dari kamu adalah pemimpin. Betul. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Oh, artinya kita juga pemimpin itu bukan harus jadi KM gitu Betul, enggak Pak. kan? Betul, Pak. Bukan harus jadi RW gitu kan? Ya, berarti diri kita juga Diri pemimpin. kita juga Ya, adalah oke. pemimpin, sehingga
kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah sebagai pemimpin, Betul. maka sikap dan ucap itu bakal bertanggung jawab atau bakal lebih berhati-hati dalam bertindak atau berucap gitu Pak. Maka yang harus kita sadari untuk melakukan apapun, kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebagai pemimpin. Maka nggak boleh seenaknya kita melakukan apapun. Ketika termasuk kita walaupun hanya ucapan ya. walaupun hanya ucapan Pak, Iya, artian iya. ketika kita menggunakan media sosial, kita sebagai pemimpin di media kita. Iya, Sehingga apa yang kita keluarkan baik itu status ataupun hanya instastory, artinya itu yang nanti Allah akan pinta pertanggungjawaban gitu. Seperti itu Pak, misal dulu Facebook hanya dipakai untuk hanya nostalgia ya dan reuni lah reuni. gitu ya. Sekarang kan bisa dagang dan Betul, lain-lain. betul, Kalau betul, kita betul. dagangnya yang buruk, maka kita pun akan dimintai pertanggungjawaban karena kita dagang yang buruk gitu Pak. Gitu ya. Siap. Oke, nah itu bahwa kita yang jelas harus pintar-pintar mungkin ya, harus pintar-pintar memilih atau membuat minimal status tadi dikatakan Pak Fadli. Nah, kan pastilah anak-anak sekolah kita sekarang sepertinya sehari tanpa status itu gimana tanpa nulis status. Hese, Pak. Nah itu kan juga banyak lah ya pasti, walaupun mungkin tidak anak kita, tapi saya lihat suka ada ketika punya kesal saja sampai atau mau makan saja dipoto heula. Jadi lama kumoto ya Pak, makan kudahar Pak. Asli Pak. Ya, nah boleh mungkin sementara mau ada pertanyaan dulu? Boleh Pak. Nah silakan kalau ada pertanyaan, atau mungkin Pak host itu ada di chat, ada nggak yang bertanya? Oh belum ada. Atau mau langsung silakan, kalau mau langsung lebih bagus langsung ya, silakan mengacungkan tangan anak-anakku, nanti kemudian dibuka mic-nya ya, dibuka. Karena pertanyaan yang bagus tadi ada giveaway. Betul, ada giveaway. Ya silakan, ada nggak? Silakan yang mau giveaway. Silakan, kelas Padi barangkali. Kelas Padi ada yang mau bertanya silakan, atau kelas Bu Rahma, boleh Bu Rahma. Atau kelas IPS 3 juga boleh, silakan. Ada yang mau bertanya tentang pemanfaatan media sosial ya begitu. Apa sih yang kalian pernah alami? Nah itu mungkin kalian juga. Apakah saya melakukan ini tuh benar atau salah? Nah itu yang sebetulnya tidak disadari gitu, tidak disadari. Kan gitu. Boleh silakan. Kalau tidak, bagusnya memang live, silakan. Artinya kalian berbicara saja langsung kalau mau bertanya. Ada tidak? Ada, boleh silakan. Pak, kalau kita di sosmed nggak sengaja melihat hal-hal yang tidak senonoh, apakah dosa atau tidak? Nah ini pertanyaan yang dilihat apa dulu Pak? Kalau kucing nggak jadi masalah. Ya, kalau kucing burung, walaupun tidak senonoh ya. Tidak senonoh kucing tadi baju, itu nggak jadi masalah. Cuman masalahnya kalau itu berupa ada aja ini. Iya, aduh. Boleh silakan. Tadi yang bertanya siapa tadi? Yang bertanya tadi Aksal, boleh Aksal, silakan. Mana? Kalau misalkan yang melihat yang senonoh apakah dosa atau tidak? Pertanyaannya adalah kalau misalkan itu disengaja, itu menjadi masalah Pak. Artinya ya kita sengaja misalkan di explore Instagram, ini lagi scroll taunya ada Anya Geraldi misalkan. Dilihat lah Anya Geraldi ini sampai ke dalam-dalamnya, maksudnya sampai ke akunnya, fotonya. Penasaran. Nah itu yang menjadi dosa. Menjadi dosa karena tidak mampu menjaga pandangan yang bukan muhrimnya. Gitu, Pak. Iya. Nah kalau misalkan tidak sengaja, artinya pas scroll, pas nate didinya. Kemudian kita udahlah langsung katasin lagi. Sambil astagfirullah tentu ya. Astagfirullah misalkan. Iya. Itu tidak jadi masalah. Cuman pas ya. astagfirullah, alhamdulillah dipencet. Kan itu yang jadi. Itu malah nambah dosa. Malah nambah dosa gitu. Ya. Tidak serta-merta yang hal yang buruk ditutupi dengan alhamdulillah atau bismillah menjadi baik. Misalkan pas buka pas godin misalkan pas puasa, alhamdulillah nikmat kan sudah baca alhamdulillah kan, padahal godin ya. Salah itu. Salah juga gitu Pak. Dan kalau tidak sengaja tidak jadi masalah. Nah, itu bagi yang melihat. Bagaimana bagi yang memposting misalkan Pak? Betul. Nah, bagi yang memposting pun itu mendapat istilahnya dosa jariah Pak.
Ketika misalkan kita update foto kemudian dengan baju yang tidak semestinya. Maka setiap orang yang ngelihat, maka orang yang ngelihat dapat dosa, orang yang nempelin fotonya pun dapat dosa dari dosa jariah. Sehingga memang betul-betul kalau dalam Islam, kalau kita mau berbicara Islam secara kafah ya Pak ya, artinya setiap perbuatan apapun yang akan kita lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Foto yang tidak senonoh misalkan pakaiannya, kita bakal dapat dosa. Meskipun kita tidak berniat orang harus lihat, tapi ketika ada orang yang lihat, ya mau nggak mau. Belum lagi orang yang melihatnya di-sharekeun deh misalnya. Wah, nambah berarti ya. Jadi banyak. Iya, gitu. Siap. Nah, jadi itu berarti dari sekarang silakan cek lagi status-status kita yang sudah pernah nulis. Bisi aya keneh gitunya. Berarti harus segera dihapus. Betul, itu. Pak. Betul. Apalagi gambar-gambar yang tidak senonoh tadi. Tapi kalau ucing boleh. Boleh. Ucing boleh ya. Banyak ya ucing baju koko Pak. Udah Idul Fitri. Baik. Aksal nanti Aksal kelas mana Aksal? Maaf, bisa lupa. Aksal teh kelas berapa? IPS 4, Pak. IPS 4. Oke, nanti hadiahnya ambil di Bu Rahma ya. Sal ya. Oke, ya, Pak. siap. Makasih. Silakan yang lain, sama-sama. Yang lain dong, silakan Pak Fadli. Pak, kenapa kalau orang punya prestasi terus diposting di media sosial, kebanyakan malah dihujat sama netizen? Gimana Pak tanggapannya? Ini iya. Pak, ini yang banyak Pak yang lagi viral-viral, maksudnya. Betul. Ini kan maksudnya artis ya Pak ya, kebanyakan artis ya yang seperti itu ya. Artis yuk dihujat, dihujat. Nah, gini, bahwa memang pas kalau menurut pandangan Fadli ya Pak ya, bahwa setiap kebaikan itu harus disampaikan. Sehingga memang ada orang yang bisa termotivasi. Kita boleh nggak sih iri? Boleh. Artinya niatnya adalah untuk mengajak kebaikan, bukan untuk ria kan? Betul. Nah, jadi memang juga ya. Kenapa sih harus ada niat? Niat itu kan sebagai pemisah antara ibadah A dengan ibadah B. Sehingga kalau misalkan ya udah kita posting dengan berniat bahwa kita pingin mengajak orang untuk juga berbuat baik lah gitu ya. Juga berbuat baik sehingga itu berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Fastabiqul khairat. Oke. Tapi kalau memang niatnya sudah buruk pingin sombong, nah itu yang jadi masalah. Atau malah mengajak kebaikan tapi dengan menjelekkan orang lain di isinya gitu ya. Kesannya malah menjelekkan orang lain. Itu mungkin yang dihujat. Mungkin ya itu mungkin aja Pak. Jadi memang kalau misalkan memamerkan sesuatu yang sifatnya sombong itu yang tidak boleh. Tapi kalau memamerkan yang sifatnya kebaikan itu menjadi lebih bagus gitu Pak, lebih baik. Terus gimana kalau misalkan dihujat sama orang-orang? Masalahnya gini, kita tidak mengharapkan atau kita tidak menginginkan atau kita tidak berpatokan kepada ucapan manusia. Biarkanlah Allah saja gitu Pak. Betul. Orang ngomong apa, kalau kitanya sudah benar sudah benar sesuai dengan ajaran agama, Islam ya sudah. Iya. Mau toh orang lain berbicara apa, memikirkan apa, ya sudahlah. Yang penting Allah Maha tahu atas segala isi hati manusia lah gitu Pak. Betul. Nah itu ya, siapa tadi yang bertanya teh? Adnan Pak. Adnan kelas mana Nan? Kelas 11 IPS 4 Pak. 11 IPS 4 juga. Oke, nanti Bu Rahma. Oh, ada lagi. Woi, banyak kan akhirnya ya. Coba kelas lain juga, jangan hanya IPS 4 ya. Ini berikutnya dari siapa itu? Dari Faiza. Oh, Faiza, silakan. Pak, hukumnya wanita ngepost foto di IG gimana Pak? Dari Faiza Najwa. Gitu. Hukum ngepost apa dulu yang di postnya juga mungkin ya. Apa ucing di post dan balik ke ucing gitu. Jadi memang mungkin dia sendiri maksudnya yang di post. Nah, tapi ya itu silakan, apakah misalnya dia yang harusnya pakai hijab tidak pakai hijab kemudian di post, itu sudah jelas salah ya. Tapi ya tergantung yang apa yang di post ya kalau saya. Tapi ada berbagai pandangan Pak dari dari banyak ulama bahwa memang dilarang untuk seseorang khususnya wanita mempost fotonya karena yang bakal melihat itu orang yang bukan muhrimnya. Sehingga ada beberapa mazhab atau beberapa golongan di dalam Islam, contoh misalkan orang salafi. Orang salaf
untuk difoto itu ada jarak gitu. Artinya di foto boleh tapi tidak sampai di post. Hanya untuk konsumsi hanya untuk sendiri konsumsi mungkin pribadi ya. tidak jadi masalah. Yang masalahnya ketika di post. Tapi gini, kita harus tahu dulu ini layak tidak dilihat oleh orang lain. Iya. Atau ketika sudah layak, apakah foto yang layak ini berdosa nggak bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri? Iya. Pada dasarnya menjadi boleh-boleh saja, Pak. Ketika memang ini tidak menimbulkan dosa untuk kita dan untuk orang yang lain melihat. Kalau misalkan kita lagi foto keluarga misalkan gitu, nggak jadi masalah. Itu betul. Sebuah satu ikatan silaturahmi. Tapi kalau fotonya memang betul-betul untuk untuk menyombongkan bagian tubuh kita, itu yang menjadi salah ya. Nah, karena nanti dilihat oleh orang lain yang jadi bikin dosa ya, apalagi dilihatnya oleh yang bukan muhrim tadi ya kan, oleh yang bukan muhrim tadi. Ya, oke. Jadi begitu ya. Artinya tadi lagi mungkin tergantung kepada niat juga. Betul. Kan begitu ya. Termasuk wanita ketika memposting itu apanya yang diposting, niatnya apa gitu kan ya, itu mungkin. Dan walaupun tadi yang tahu niat itu kan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi yang jelas bahwa ketika kita memposting foto, alangkah lebih baiknya tidak sedang menggunakan baju yang ngetat misalkan. Iya, atau misalkan di kerudung tapi kerudungnya teh dengan di leher, bajunya tetap ngetat. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang membuat jadi dosa kan ya. Lebih baik dihindari meskipun memang di kerudung. Di kerudung, betul. Kalau mau ya yang panjang-panjang lah di siap. gitu. Sehingga yang artinya sama aja sebetulnya, bukan hanya melalui media sosial kan, bertemu langsung juga kan boleh kan, begitu artinya kan gitu, hanya ini melalui media gitu kan, artinya begitu. Siap. Terima kasih Pak Fadli. Boleh yang lain? Satu pertanyaan lagi. Yang barusan siapa? Pak Iza, kelas mana Pak Iza? Ya, Pak Iza kelas mana? IPA 6. Aduh. IPS 3 mana ini IPS 3? Aduh, gimana nih? Kelas saya nggak ada yang bertanya nih. Nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, silakan satu lagi, siap. Pak, bagaimana tanggapan Bapak kalau ada orang atau teman kita yang menyebarkan aib di media sosial? Namanya juga aib ya. Pak. Iya. Kan ada aib minum ya Pak ya. Aib kopi ya. Banyak lah gitu. Banyak aib lah pokoknya ya. Aib kopi sama aib minum lebih baik disebarkan, Pak. Disebarkan. Jadi amal. Jadi amal, betul. Tapi kalau aib keburukan, ini yang harus dijaga. Jangan gini, bahwa memang Allah saja Pak menjaga aib manusia. Gitu. Luar biasa dijaga ya. Menjaga aib manusia sehingga ada kata aurat. Aurat itu kan artinya aib, kemaluan, keburukan. Allah itu jaga aurat kita atau Allah itu jaga aib kita. Allah saja menjaga. Bapak, misalkan Fadli sama Bapak, kita lagi dijaga aibnya, sehingga kalau misalkan sama Allah dibuka aibnya, mungkin kita jadi pageleh-geleh gitu. Cuman karena Allah menjaga aib kita, sehingga kita bisa berteman dengan siapapun. Nah, artinya kalau toh Allah saja menjaga aib manusia, masa manusia tidak bisa menjaga, dan kita melebihi Allah. Seolah-olah melebihi melebihi Allah. Manusia aja Allah saja menjaga, masa kita tidak pandai menjaga. Nah, bagaimana hukumnya ketika ada orang yang menyebarkan aib kita, maka jatuhnya dosa, Pak. Sama halnya dengan ngagibahkeun lah gitu. Iya, betul. Kan betul. Kalau kita gibah itu sama seperti api memakan kayu bakar, Pak. Maksudnya apa? Apa yang kita telah lakukan sehari itu akan sia-sia seperti api yang memakan yang kayu sangat bakar. cepat. Iya, yang sangat cepat. Sehingga kalau kita bergosip, menyebarkan aib, kita mendapatkan satu konsekuensi, yaitu apa yang amal kita yang sudah kita lakukan sehari menjadi sia-sia gitu. Mun dina bahasa Sunda mah halodo satahun lantis ku hujan sapoe eta teh gitu nya. Capek gawe teka pake. Eta bisa gitu, banyak istilah ya. Banyak istilah. Oke, mungkin itu saja Pak Fadli. Hatur nuhun pisan ya. Terima kasih anak-anakku, terima kasih karena memang sudah bel tadi ya. Sudah bel tadi dan sudah berakhir untuk pengajian kelas kita. Yang terakhir siapa, Pak Iza ya? Siapa tadi teh? Lupa lagi, maaf. Terakhir Pak Tahul. Pak Tahul dari kelas 11 IPS 4. IPS 4. Oke. Yep. Baik, jadi ada 4 orang. Silahkan nanti hubungi wali kelasnya dan saya akan titipkan hadiahnya ke
pada wali kelas tadi ya yang 4 orang. Terima kasih juga atas partisipasi pertanyaannya, luar biasa ya. Sekali lagi kegiatan kita direkam, direkod dan akan nanti tunggu akan ditayangkan di YouTube. PISDE ya, channel PGI, SMA PGI yang kita sudah komitmen bahwa channel YouTube PGI PISDE itu diharapkan menjadi channelnya Anak Muda Bandung. Betul, Wah, luar biasa. Ya, Pak Padli, terima kasih Ya, atas Pak. katanya. Oke, terima Ya, kasih Pak. banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa, dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.